Ciri para korbannya adalah mirip-mirip, yaitu klimis-klimisnya sama, cara-caranya juga sama. Di chat semua dia punya, chat gimana bahwa si SAM ini bilang, aku cinta kamu. Ngomong cinta guys, cinta ke sesama punya pala tuyul gitu loh. Nggak malu ngebrewo itu. Dan Pernah ada janji buat titik-titik. Coba boleh saya baca. Pernah aku kasar gitu kan. apa dong itu kelakuannya sesama cowok? Nggak sakit kan Litsko? Pernah nggak aku kasar sama Litsko? Itu kan lalalala. Berita baru nih. Handphone mati, IG mati, udah ada yang ditahan nih. Akhirnya SAM udah ditangkap guys di Mesir dan katanya bakal dihukum 2 kali. Di Indonesia dipenjarui, di Mesir dipenjarui. Mantap kan? Aku udah nggak mau manggil dia Syekh lagi. Kelakuan dia nggak mencerminkan orang yang paham agama. Kalau korban sudah banyak tambahan. Cobain baju, tato ditomprok dan dia dalam posisi sisanya juga. Jadi kita masih update kelanjutan kasus ini guys, dimana kabar terbarunya SAM katanya udah ditangkap di Mesir. Nah, tapi ada kabar burung juga di mana dia udah dibebasin pagi ini. Nah, pertanyaannya apakah benar dibebasin? Kalau dibebasin kenapa dong? Nah, tapi di sini juga diceritakan sama Habib Mahdi Alatas ya, itu detail-detail dan chat korban-korbannya. Ini dibacain guys. Pokoknya chatnya ngeri-ngeri banget. Dan gimana dia ngomong ke korbannya tuh, aku tuh cinta sama kamu. Ngomong cinta guys. Ayo, nggak malu sama brewok apa gimana nih? Sekarang korban yang baru dinaungin sama Habib Mahdi Alatas ya, ini sekitar 13 orang gitu. Tapi yang realnya itu bisa jadi puluhan orang. Karena ada berbagai ustadz yang nerima pengaduan-pengaduan selain korbannya yang sekarang disebutkan. Waduh, jadi kita lihat dulu ya gimana ciri-ciri para korban yang jadi tipenya. Nah, tipenya si SAM ini guys. Waduh. Alhamdulillah, Al-Misri ya. Aku udah nggak mau manggil dia Syekh lagi. Kelakuan dia nggak mencerminkan orang yang paham agama. Kalau korban sudah banyak tambahan. Hari ini aja tadi juga saya di dalam dikasih tahu ada 2 lagi dan sebagainya gitu kan. Kalau ke saya itu sampai sekarang baru 13. Iya, di tempat ibadah itu kalau tahu kan kalau misalnya kita masjid itu kan, di masjid itu kan ada namanya mimbar ya. Ada mimbar, tempat imam, biasanya itu ada ruangan kanan sama kiri. Anaknya ganteng semua, Bang. Oh gitu ya? Iya, ganteng semua. Wajahnya tuh ya istilahnya klimis ya, cakep-cakep semua. Nah, udah ketika di Mesir itu dimasukin kamar Bang, suruh telanjang, suruh cobain baju, tato ditomprok dan dia dalam posisi sisanya juga dia angkat ya, diterjang gitu Bang, gimana sih? Ya kan? Langsung gitu kan. Nah, akhirnya si anak ini kan udah mungkin merasa kesakitan atau gimana. Dia loncat, dia kabur dengan pintu darurat yang ada pintu karena masuknya sudah lewat pintu belakang. Itu kan? waktu itu di Mesir ya? Di Banha, di rumahnya Syekh Ahmad Misri. Kalau nggak salah tuh di lantai 2. Pokoknya cinta saya sama ada semua Bang. Oh, dibantang sama dia. Berarti ada bukti chatnya ya? Iya, ada. Wah, nah itu dia guys. Jadi di sini lokasinya yang di masjid itu katanya benar karena Habib Mahdi Alatas juga udah ke tempat kejadian ya dan nanyain nih marbotnya bener nggak, pernah ada kejadian seperti ini, pernah dia tuh diem di sini dan lain-lain gitu, dan ya ruangannya ya di belakang mimbar itu katanya ada di kanan di kiri gitu. Nah itu juga udah dikonfirmasi sama ustadz-ustadz dan ulama yang lain guys. Berarti bener ini udah fix nih. Terus yang kedua adalah di mana ciri-ciri para korbannya adalah mirip-mirip, yaitu klimis-klimisnya sama, cara-caranya juga sama. Ini yang di Mesir ya, yang di Mesir diajak ke rumahnya lewat pintu belakang, lantai 2, nggak cuman masuknya lewat pintu belakang, yang dia lakuin juga maunya lewat pintu belakang. You know what I mean ya. Chat semua dia punya, chat gimana bahwa si SAM ini bilang, aku cinta kamu. Ngomong cinta guys, cinta ke sesama punya pala tuyul gitu loh. Nggak malu ngebrewo itu. Dan karena kan kalau kalian lihat si SAM ini kan badannya kan besar ya gitu. Berisi tinggi gitu. Jadi para korbannya kan yang remaja yang masih kecil-kecil gitu. Jadi langsung diterjang dan diangkat gitu loh. Wah, gimana kalian ngelawan orang segede gitu loh. Akhirnya ada beberapa korban yang jadi calon korban jadinya kan. Akhirnya bisa loncat dan keluar dan kabur dari tempat jahanam itu guys. Nah, Susi berdoanya semoga para korbannya diberikan kesembuhan ya dari trauma-trauma yang dialami. Pelaku udah harus kita hukum, tapi para korban ya kita doa sama-sama kepada Allah dan kepada Tuhan kita untuk diberikan kesembuhan dari trauma yang mereka miliki gitu.
Dan di sini juga Habib Mahdi Alatas cerita pertama kali dia ketemu beberapa korban ini, dia tuh dimarah-marah guys. Bahkan, dimarah, dihabisin lah gitu. Kenapa? Karena para korban ini udah mulai tidak percaya lagi dengan ustadz-ustadz dan ulama. Bayangkan. Ketemu sama korban, habis saya, Bang. Oh, dicaci maki habis sudah. Gini, mereka tuh udah gak percaya sama ustadz. Udah trauma. Udah trauma, iya. Ketika kita bisa bikin ya kayak Gofar, kalian nonton Green Box gitu, kalian bisa bikin orang-orang jadi masuk Islam, kan kalian dapatkan hadiah rumah di surga ya gitu. Tapi dari oknum SAM ini, oknum ustadz ini, dia malah bikin orang-orang yang tadinya percaya banget sama ulama, sama agamanya, sekarang jadi malah ragu guys. Dosanya sebesar apa gila. Dan di sini juga beberapa korbannya ya orang-orang desa yang memang kurang mampu. Di sini dia cerita kalau beberapa korbannya itu kan ya dicek fisik ya. Coba kamu sebelum kita berangkat ke Mesir, kita cek fisik dulu, buka semua. Ini pala tuyul kamu, saya cek ya, pala tuyul oke gitu. Itu kan. Nah, jadi korban ini bahkan udah sempet cerita ke orang tuanya. Mah, Pah, aku katanya sebelum berangkat aku dicek fisik, pala tuyul aku dipegang-pegang. Nah, tapi orang tuanya yang karena orang desa juga, dia tuh nggak ngerti, nggak pernah keluar negeri kan. Jadi mungkin kalau berangkat ke Mesir atau keluar negeri memang harus cek fisik kayak gini ya untuk ngelihat apakah ada cacat, apakah ada penyakit dan lain-lain. Itu mungkin memang cek fisik ini. Jadi orang tuanya juga nggak melakukan tindakan sesuatu untuk melaporkan ke kepolisian atau kemana bahwa si oknum SAM ini ya melakukan tindakan kekerasan seksual guys, pelecehan seksual gitu loh. Bahkan ada juga yang orang dari Bandung ya, dia cerita dibawa ke Jakarta, dan di Jakarta ini dijajak ke rumahnya si SAM ini, daerah Tebet gitu. Dilakukanlah sampai di kulum bibirnya, sampai yang bilang gitu, saya ini mau belajar bahasa Sunda, biar fasih, tolong kamu transfer energi saya melalui bibir kamu. Nah, itu caranya dia guys. Kalau yang di Mesir ini yang seperti diceritain kemarin, dia selama 14 hari di sana, 11 harinya tuh dipaksa buat disikat sama SAM guys, 11 hari. Dalisku bilang hari aja ada 7, dia 11 guys. Di Mesir pun sering melakukan. Nah, dengan dalil waktu di Mesir, dengan dalil bahwa keluarlah kalimat bahwa Rasulullah dengan Sayyidina Ali juga ngelakuin ini, nggak ada masalah. Gitu. Di Mesir itu dimasukin kamar bang, suruh telanjang, suruh cobain baju, atau ditomprok dan dia dalam posisi sisanya juga telanjang bang. Dia angkat ya, diterjang gitu bang, gimana sih? Ya kan? Langsung gitu kan. Ketika titik-titik tidak pakai baju, Oh, ini chatnya guys. aku peluk, titik-titik takut padahal aku sudah janji. Kamu ya. Halo. Halo titik-titik. Oke. Nah, nanti Ana ada janji buat titik-titik. Coba boleh saya baca. Karena aku kasar gitu kan. Ntar ada kalimat nggak sakit dan sebagainya. Nah, itu deh guys. Jadi di sini ada chatnya, posisi waktu cek fisik itu kan. Kalau cek fisik kan dia disuruh buka semuanya lah. Nah, tapi yang ngecek fisik juga buka, guys. Ini kan udah keanehan ya. Pasti dia udah, kalau kita jadi korbannya kan, oke, kita cek fisik, oke dipegang-pegang, oke. Tapi kok yang bapak yang ngecek fisik juga ngeliatin pala tuyul nih gimana, Pak? Nah, ini kan aneh juga ya. Apa saya disuruh cek fisiknya bapak juga gitu? Kan aneh juga ya. Nah, jadi dia sini juga cerita dikasih chatannya, dia bilang titik-titik-titik nggak pakai baju, titik-titik takut. Padahal aku sudah janji sama kamu ya. Nah, ini titik-titik ini nama korban ya. Misalnya siapa? Let's go gitu. Let's go titik-titik itu, kamu jangan takut. Padahal kan aku udah janji sama kamu. Gitu. Kamu nggak usah takut ya, let's go. Mungkin seperti itu. Terus chatnya lagi ada titik-titik-titik. Oke nak, nanti Ana ada janji buat titik-titik-titik. Nah, pernah nggak aku kasar? Ada kalimat nggak sakit dan sebagainya. Oh, berarti kalau kita mengarang bebas aja ya. Titik-titik ini mungkin let's go ya, kita sebutnya let's go, nanti Ana ada janji buat titik-titik-titik, Ana ada janji buat let's go gitu ya. Pernah nggak aku kasar let's go? Waduh. Nggak sakit kan let's go? Waduh. Apa dong itu kelakuannya sesama cowok? Nggak sakit kan let's go? Pernah nggak aku kasar sama let's go? Itu kan ngeri ya. Lagi di chat kan, ini kan chat-chatan gimana? Syekh, kelanjutannya, pernah nggak aku kasar sama kamu? Let's go. Kamu sakit nggak? Let's go. Dan kemarin tanggal 22 apa ya nih? Maret, April. Ya tanggal 22 bulan inilah dia udah ditetapkan sebagai tersangka, dan katanya juga udah ada penjemputan, guys. 22. Iya.
Ya, pada tanggal 22 ini kalau mau di zoom Boleh di zoom. Itu guys. sudah menjadi TSK gitu. Dua-dua. Di sana lebih berat. Sebetulnya kan kalau dia pakai 2 warga negara seperti itu, misalnya dia pakai warga negara Indonesia atau pakai warga negara Mesir, kejadian di Indonesia dan ada kejadian di Mesir, 2 kali hukum, Bang. Penjara Indonesia selesai, penjara sono, Bang. Tetap akan dilaksanakan. Akan laksanain, saya naikin lagi di sana, Bang. Itu kemarin sore saya dapat telepon dari teman-teman orang-orang saya yang memantau dia. Iya. Dikatakan ini adanya penjemputan. Nah iya, belum dijemput ya? Adanya penjemputan pengamanan dari namanya Al-Amnul Watani. Al-Amnul Watani itu kalau di sini itu seperti Mabes Polri, di atasnya dikit. Jadi dia membawahi intelijen, keamanan negara dengan kepolisian. Orang tuanya dengan istrinya itu dipulangin dan sisa masih ditahan di Al-Amnul Watani itu untuk diinterogasi. Makanya kalau abang telepon sekarang handphonenya udah nggak aktif, Iya. IG-nya juga semua, ya kan, artinya media sosialnya itu juga nggak aktif. Barusan saya baru bikin video tuh. Ah, itu udah guys. Jadi katanya HP-nya udah nggak aktif, nomornya, sosial medianya udah nggak aktif karena si SAM ini udah ditahan. Dan kalaupun dia ditahan di Mesir, nah dia akan ditahan 2 kali guys. Jadi dia dipenjarui karena dia punya 2 warga negara, dia akan dipenjarui di Indonesia. Dia akan dipenjara juga di Mesir. Nah, Habib Mahdi Alatas ini akan berusaha keras untuk membuat SAM ini, tersangka ini, masuk ke dalam penjarui, guys. Kalau di sini udah selesai, di Mesir juga akan dilakuin penjarui. Berarti dia seumur hidup double, guys. Nah, jadi kalau sekarang dia umurnya bisa berapa ya? 35, 40. Di Indonesia kalau dapat hukuman paling berat seumur hidup dia 40 tahun lagi, berarti 80 tahun dia baru bebas kan. Nah, berarti baru bebas langsung dipenjara lagi di Mesir. 80 tahun seumur hidup berarti 80 tahun lagi itu. 160 tahun dia baru bebas. Nah, kalau dia udah meninggoy, orang bebasnya teori liarnya ya, itu dia hidup lagi. Dia harus dipenjara lagi tuh. Waduh. Ada yang komen yang jahat itu ulama, ustadz dan kiai yang dulu menyembunyikan keburukannya, padahal sudah pernah disidang dan klarifikasi, tetapi mereka menyembunyikan aib itu sehingga makin banyak korbannya. Sekarang malah sok-sok jadi pahlawan yang melaporkan. Nah, ini mungkin salah satu orang yang kecewa ya, jujur. Let's go, ada setujunya sama dia ya. Kenapa dulu kalian itu menyembunyikan itu, padahal korbannya sudah ada dan kalian sidang dan kalian maafin. Sekarang korbannya semakin banyak dan udah berkali-kali dia nggak sembuh-sembuh. Kutip kalau dari komen ini, sok-sok jadi pahlawan yang melaporkan. Tapi kalau di bagian ini Let's Go nggak setuju. Malah Let's Go berterima kasih dengan para ustadz, ulama, dan kiai yang sekarang akhirnya jadi pelajaran buat mereka bahwa orang yang udah belok kena penyakit virus seperti ini, memang kemungkinan besar itu nggak bisa sembuh. Caranya adalah ya harus ya apa ya? Ya apa, nah ini juga bingung ya, kalau orang kayak gini disembuhin nggak bisa. Kalau dimusnahkan juga terlalu kejam ya. Tapi gimana ya, kalau udah pelaku ya memang harus dihukum seumur hidup ya. Tapi kalau belok-belok gini ya nggak tahu juga nih hukum yang paling tepat buat mereka ini apa nih gitu. Tapi kemarin beberapa jam lalu bahkan Habib Mahdi Alatas ini mengatakan udah ada yang bebas. Nah, apakah SAM ini bebas lagi setelah ditangkap? Nah, coba kita lihat ya. Mantap. Ternyata ada yang lucu nih. Setelah yang Ono dibebasin tadi pagi, terus ada yang nyerangan nih. Pakai ngomong jangan macem-macem lah, apa segala semua. Mau dibacain Quran dan sebagainya, mau digajiin, mau diancem-ancem. Nih, si Buhaira nih. Mantap. Saya punya data semua. Jangan main-main sama saya, Buhaira. Nah, itu dia guys, video terakhir ya, terbaru ya dari Mahdi Alatas ya, Habib. Jadi dia bilang si Ono baru dibebasin. Si Ono itu siapa? Apakah SAM? Nah, kok ditangkap cuma sebentar? Ini kan pertanyaan kita ya, kok dibebasin? Ntar dia kabur lagi gimana nih? Nah, ada pengancaman dari Buhairiyah. Dan ini nggak tahu nih lucu Buhairiyah siapa. Nah, menurut kalian tentang kasus kali ini guys, apakah kalian masih ada yang nggak percaya? Keterlaluan sih. Keterlaluan kalian kalau masih ada yang nggak percaya. Kalau ini fitnah dan lain-lain ya, itu keterlaluan sih kalian ya. Waduh. Tadinya kabar baik ya kalau udah ditangkap di Mesir. Tapi kalau dibebasin tadi pagi, apakah itu jadi kabar buruk apa gimana juga ya? Nah, informasi ini informasi yang tidak benar ya. Mungkin yang itu yang dibebasin itu mungkin bukan SAM ya. Mungkin ada teman atau kerabat SAM yang dibebasin. Semoga bukan dia ya gitu. Karena kita masih
korban pun pasti menceritakan, udah berani ceritain trauma mereka dengan harapan oke akhirnya ada keadilan di dunia ini buat mereka. Walaupun SHM bisa ditangkap, mungkin pelan-pelan para korban ini bisa perlahan-lahan mulai cari cara untuk menyembuhkan trauma dan luka hati mereka gitu guys. Ya itu dia yang sudah sampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport ya. Kemarin ada yang support Lesku dari Nawa87 Ana. Thank you banget nih atas supportnya. Lesku apresiasi banget karena kalian nonton ini udah pasti nggak ada iklan ya. Dari awal sampai akhir udah pasti nggak ada iklan kan gitu. Tapi nggak apa-apa, Let's Go suka. Dan Let's Go, salah satu bantuan Let's Go yang mungkin sedikit banget yang bisa bantu korban adalah untuk memberikan informasi ini kepada kalian semua, buat teman-teman ya gitu. Dan juga mensupport korban bahwa banyak konten kreator yang mendukung korban gitu. Sedikit bantu untuk membuat kasus ini tetap viral agar pelaku tetap dan cepat ditangkap dan mendapatkan hukuman yang maksimal banget. Kalian suka dengan video ini yang memberikan support lebih, ada link sawernya di bawah ataupun dari super tank aja. Buat bayar kuota lah, ngupload video. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys, bye.